Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Akbar Rizky Albayhaqi dan teman saya Atila Fatri Ibrahim. Ya, hari ini kita akan membuat video tentang blogger bagi pengguna HP. Terus selengkapnya stay tune. Nah, pertama kita langsung buka Google, lalu Pencet login. kita pilih akun yang mau kita pakai untuk membuat blogger. Itu dia. Nah, biasanya untuk kalau pengguna baru tidak seperti kami akan diminta untuk memasukkan alamat akun, alamat nama dari akun blogernya ataupun nama dari blogernya ini tersendiri. Tapi karena kita sudah punya, jadi hanya perlu memasukkan emailnya saja. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu cara membuat postingan blogger baru. Yang pertama, kita pencet tombol Ada di bawah kanan ini. New post. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan title atau judulnya. judul yang ingin kita Oke, sampaikan. mungkin untuk contoh nih judul tutorial membuat blogger. Oke. Nah, setelah itu di sini ada dua pilihan, preview post atau save. Nah, untuk preview post adalah untuk saat kita ingin melihat hasil dari blogger kita kalau sudah mau dipost. Untuk sekarang karena memang belum ada yang dibuat, jadi memang masih kosong. Atau nama lainnya pratinjau. Nah, selain pratinjau kita memiliki satu pilihan lain, yaitu save. Untuk meng-save apa yang sudah kita buat. Untuk sekarang yang baru save hanya tutorial saja. Oke. Ya, jadi misalnya kayak untuk disimpan ke draft gitu. Jadi belum mau kita upload tapi mau kita simpan untuk dilanjutkan tulis nanti. Oke, ya, jadi bisa disimpan kalau belum mau langsung ditulis, jadi nggak perlu sekali duduk. Selanjutnya kita ada seperti biasa ada undo dan redo. Kita juga punya ukuran dari font dan juga bentuk fontnya. Kita memiliki bentuk-bentuk dasar nih, kayak biasa di Word ataupun di PowerPoint. Sekarang kita cara membuat blogger. Langkah pertama, login. Setelah login, kita akan menulis pilih akun dan masukkan nama blog serta alamat blog. Ya. Nah, jika sudah, kalian juga bisa menambahkan foto jika kalian ingin. Ini opsional aja ya kalau kalian mau. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Nah, terus langkah selanjutnya dari setelah login adalah new post. Nah, jadi kita membuat postingan baru tentang ide yang ingin kita sampaikan dan diposting ke masyarakat. Apa sih gunanya dari blogger ini? Jadi gunanya blogger ini adalah untuk berbagi baik informasi ataupun hal-hal yang kita suka atau ingin kita bagikan kepada orang lain. Jadi mulai dari mau nulis hasil riset, materi, atau sekedar berbagi cerita bisa nih di blogger ini. Dan bisa dilihat oleh siapa saja yang membuka blogger kita. Nah, new post, misalnya new postnya setelah masuk new post tulis langkah-langkah pembuatan blogger. Oke, langkah-langkah pembuatan blogger. Nah, setelah itu kita akan ya kayak biasa kita ngecek-ngecek dulu nih apa yang sudah kita tulis benar atau enggak. Setelah itu biasa di dalam sebuah blogger
khususnya pada penyampaian materi seperti ini ada diberi kesimpulan. Ya, kesimpulan. Untuk sekarang, kesimpulan dari blogger ini adalah suatu sarana untuk membantu kita dalam berbagi sesuatu, mau berbagi kegiatan kita sehari-hari ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kesimpulan ini bebas tergantung apa yang sedang kita kerjakan di blogger tersebut. Kalau tentang kegiatan kita sehari-hari, bisa jadi kesimpulannya adalah saya melakukan ini manfaatnya ini. Kalau tentang tutorial seperti ini, mungkin hal yang paling utama, atau saat kita berbagi materi, apa sih materi yang paling harus kita tahu dan paling kita perhatikan gitu. Nah, kalau sudah bisa kita publish atau di post ke dunia. Ya, confirm. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya post. Ya, adalah tugas topologi bus. Kita lihat dari preview post saya. Nah, jadi di preview post atau perhatiin jauh ini, kita akan melihat hasil blog yang sudah kita buat tanpa mengupload. Ya, tanpa mengupload. Jadi sebelum kita upload bisa kita lihat nih. Iya. Apa sih yang bakal nanti dilihat oleh publik setelah kita upload. Soalnya kan yang kita buat sama yang kita jadi upload kan beda kan ya. Iya, karena setelah kita upload kita nggak bakal bisa ngedit lagi, diperbaiki. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur di-upload nih, apa yang terjadi? Nah, kita ada namanya unpublish atau dihapus. Bukan dihapus, dibatalkan menguploadannya. Jadi kita bisa edit lagi. Setelah itu bisa kita publish ulang. Publish lagi dan tanggalnya tetap sama pada tanggal publish pertama kita. Jadi ibaratnya ngedit lah gitu. Iya. Tapi kalau diedit ulang nggak bisa. Nah, ini ada contoh lainnya. Contoh lain. Nah, di sini pun kita ada beberapa fitur. Contohnya kita bisa melihat tanggal dibuatnya, kita bisa melihat langsung gambarnya sebelum seperti thumbnail nih. Itu juga bisa lihat, bisa mengirim blog tersebut. Nah, juga ada tombol komen, tapi karena di punya saya nggak ada yang komen, ya jadi masih 0 komennya. Dan kita juga bisa melihat satu lagi views-nya. Jadi setelah kita upload, views itu berapa sih? Paling tinggi di bulan apa sih? Dan bisa dipilih tergantung mau 24 jam, 7 hari, 30 hari, 3 bulan, setengah tahun ataupun 1 tahun. Di sini sebenarnya juga kita bisa mendapatkan income jika memang kita memilih itu. Tapi karena ini ada untuk pembelajaran, jadi kami tidak melakukan tersebut. Ya, mungkin itu saja tutorial singkat yang dapat kami sampaikan tentang cara membuat blogger di HP. Oke, ya. Itu mungkin tadi tutorial dari mulai masuk ya sampai ke publishnya nih tentang blogger tersebut. Jadi bagi kalian yang mau membuat blogger, terutama yang nggak punya laptop mungkin nih, dari HP sebenarnya juga bisa dan sangat amat mudah, nggak beda jauh sama yang di laptop. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.